kenapa toko ini dinamakan dengan ANS itu dari nama Bapak almarhum. Jadi Bapak itu punya nama Bapak Ansori, biar kita lebih enak untuk dipanggil. Terus kemudian biar orang-orang itu masih ingat, jadi kita singkat Ansori jadi ANS. Gitu. Di balik sebuah usaha yang bertahan selama bertahun-tahun, selalu ada kisah perjuangan dan pengorbanan yang patut untuk diceritakan. Dalam video ini, kami akan mengenal lebih dekat sosok Ibu Asma Asia, seorang perempuan berusia 43 tahun yang melanjutkan dan mengembangkan usaha toko buku keluarga. Berawal dari usaha yang dirintis oleh orang tuanya, toko ini penuh telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan terus bertahan hingga sekarang. Sebagai penerus usaha keluarga, Ibu Asma Asia memiliki pengalaman dan perjalanan yang penuh makna dalam menjaga keberlangsungan usaha yang telah dibangun sejak lama. Melalui wawancara ini, kita akan mendengarkan kisah perjalanan beliau mulai dari latar belakang keluarga, sejarah berdirinya toko, hingga tantangan dan harapan untuk masa depannya usahanya. Mari kita simak bersama cerita inspiratif berikut ini. Kenapa nama toko bukunya ANS? Panjangannya apa? Jadi kenapa toko ini dinamakan dengan ANS itu dari nama Bapak almarhum. Jadi Bapak itu punya nama Bapak Ansori, biar kita lebih enak untuk dipanggil. Terus kemudian biar orang-orang itu masih ingat, jadi kita singkat Ansori jadi ANS gitu. Berarti Nun Sewu Ansori itu singkatan gitu, akronim atau Nama Bapak saya dulu Bapak mendirikan ini karena bingung namanya apa gitu kan, akhirnya yaudahlah Pak Ansori Pak ANS aja itu, toko buku ANS jatuhnya. Berarti toko buku ini apakah turunan dari Bapak atau dari Bapak? Buku ini memang toko ini yang mendirikan Bapak dari tahun 91, kemudian diturunkan ke putra-putrinya. Ada 6 anak, tapi ternyata yang nyantol cuma saya. Gitu. Berarti sebelumnya toko ini memang sudah hanya ini atau memang ada cabang? Toko kita sebenarnya yang paling utama di toko Pratista Harsa ya. Kalau dulu tuh namanya toko Pereng, sama-sama toko buku ANS. Di sana yang jaga ibu, di sini bapak. Tahun 91 kita punya 3 kios, satu itu di Kebon Dalem. Tapi karena memang tempatnya yang tidak layak, akhirnya ditutup, kita jadikan di sini. Nah, kalau Ibu pernah tanya nggak ke Bapak, kenapa kok bukannya tuh toko buku kayak? Jadi toko buku itu memang dari zamannya Bapak masih bujang ya. Bapak asli Jogja, itu berawal dari pedagang keliling. Dari kereta ke kereta, terus kemudian sering duduk di Pereng. Pereng itu depan toko Larisana itu ibu saya itu ibunya jualan buah. Kemudian Bapak ikut nebeng, Bu boleh nggak saya jualan di emperan? Berawal dari situ, akhirnya kemudian jualan di emperan, kenal ibu, menikah, dan akhirnya terbitlah kios buku. Berarti perkembangannya itu beliau dari Jogja bawa buku antar kereta, baru dia istilahnya diem di Pereng. Iya, wow. Diem di Pereng, kan dia membuat tokonya tuh tahun 91. Iya, dulu pakainya itu Mbak, gerobak, iya. Dulu pakainya itu, terus biar ketika pulang ditutup, titipin di toko tempat mbah saya. Sampai sekarang. Cuma untuk yang begininya itu memang tahun 90. Kalau untuk yang di kios lapak itu sebelum 91. Kalau ini buku-bukunya kan aneh-aneh gitu ya. Nah, toko buku ini tuh dapat sumber bukunya tuh dari mana? Kebetulan Bapak itu kan hobinya membaca. Jadi berawal dari membaca, hobi, terus namanya anak remaja zaman dulu itu kan sukanya kan jalan-jalan. Dari kereta ke kereta, kemudian turun di Senen, turun di Jogja, Tugu, Lempuyangan. Dan itu tuh deket dengan buku. Bapak baca-baca, akhirnya tertarik
wah kayaknya bagus nih untuk lahan bisnis. Jadi Bapak itu ngambilnya ada yang baru, ada yang bekas dari Jakarta, dari Semarang, dari Jogja gitu. Itu mau tanya tantangan yang biasa dihadapi untuk jualan buku baru dan bekas ini apa? Kalau tantangan paling bukan tantangan ya Mbak ya. Jadi ini malah motivasi buat kami. Jadi meskipun orang-orang itu disibukkan dengan dunia internet digital, kita tidak kalah, tidak takut karena memang saya yakin kalau berkaitan dengan agama rezeki sudah ada yang ngatur Mbak ya. Cuma kebutuhan orang baik dari tingkat pendidikan formal maupun non formal itu kan beda-beda. Jadi kita tetap pede aja. Saya yakin pasti masih banyak orang yang mau untuk mencari buku gitu. Waktu itu sempat tutup tahun berapa saja dan kenapa tokonya tutup? Sebenarnya bukan tutup Mbak. Kita toko dari tahun 90 sampai sekarang tetap masih buka. Kenapa kita sering tutup? Terkadang Bapak ada acara atau kemudian sakit, kemudian ada acara keluarga atau apa gitu. Jadi selama ini tetap kita buka. Cuma hari Minggu pasti kita tutup dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau waktu COVID-19 apakah terdampak? Waktu COVID kita tidak. Jadi karena justru orang-orang itu kan berdiam diri di rumah, tapi kan tugas menumpuk para pelajar, akhirnya disuruh mengumpulkan tugas yaitu berbondong-bondong ke sini, tapi tetap memakai pengamanan. Ada pengaruh nggak Bu dari zaman dulu itu kan belum ada internet, kemudian berkembang, tahun sekarang 30 tahun kemudian udah ada internet yang sangat canggih. Mereka kan mencari informasi itu nggak dari buku seutuhnya. Nah itu adakah adakah pengaruh yang signifikan antara penjualan buku? Kalau berkaitan dengan internet ya Mbak ya, digital saya malah berterima kasih karena memang kita dimudahkan, kita dilancarkan, kita masuk di Google itu ya, yang Google Map, kita bikin di situ, kemudian banyak orang yang like dan malah memasarkan kita Mbak. Jadi kita malah terbantukan. Jadi ketika orang-orang mencari buku langsung cari di Google tertera toko buku ANS. Cuma memang dikatakan kalah saing sih bukan. Jadi mereka itu terkadang ini terbuai dengan kalimat jangan-jangan ini harganya murah KW, harga mahal asli enggak. Jadi kita marasnya cuma gitu khawatirnya. Jadi orang-orang setiap tanya ini buku asli atau buku KW ya Bu ya? Kita biar tahu KW dan aslinya dari mana. Sementara kita selama ini kalau beli ya kita di toko Senen, di toko Jogja. Malah kalau kita yang baru-baru malah dari penerbit. Jadi kalau kita katakan ini apa nggak takut KW? Enggak, saya enggak. Apalagi nanti diancam nanti kena ini loh undang-undang, enggak. Karena emang kalau emang sudah terkena dana pasti dari atasnya kita udah kena semuanya. Kalau dari ini Bu, bagaimana pelayanan toko itu terhadap pelanggan? Karena kalau dari misal toko-toko modern itu dengan pelanggan kan sebatas hanya jual beli. Tapi apakah ada continue atau keberlanjutan dengan pelanggan? Oh iya. Nih, kalau saya sistemnya dari awal kan memang jual beli. Tapi memang ada beberapa kalangan dari mahasiswa atau mungkin tukang ini Mbak. Zaman-zaman dulu itu kan banyak orang yang membuka taman bacaan ya. Mereka itu berbondong-bondong ngambil ke sini, kemudian ditaruh di taman bacaan. Tapi ketika mereka selesai tugasnya, buku-buku itu dijual kembali. Jadi saya punya kayak langganan. Jadi nanti ketika orang itu mencari buku, nyarinya ke sini, dijualnya ya ke sini lagi, gitu. Minat teman-teman yang beli buku itu kemana Bu? Apakah paling banyak ke Filsafata atau apa? Paling banyak? Kalau minat mungkin di sastra ya, karena memang setiap tahunnya pasti yang selalu update itu pasti sastra. Entah itu dari tahun berapapun pasti akan selalu sastra yang dicari novel-novel gitu. Kalau ada musiman nggak Bu? Misal musim tahun baru atau apa yang membuat loh ternyata di musim itu laris. Ada Mbak. Kalau zaman dulu ospek, tapi ya ospek mos. Kalau zaman sekarang itu setiap siswa yang mau lulus itu biasanya kan nyumbang buku. Yang penting nyumbang buku dalam keadaan masih bagus, silahkan gitu. Jadi kita tetap musim kadang lulusan
kadang kuliah masuk kayak gitu. Ada kemitraan nggak Bu sama misal kalau di komunitas-komunitas baca atau apa? Kalau untuk komunitas saya nggak punya, cuma mitra saya paling mitra jual. Kalau nggak beli, saya paling pesen shopping yang di Taman Budaya. Salah satu di toko saya ada mitra. Ketika ada beberapa mahasiswa yang bilang, Bu, saya pesen buku bisa nggak? Nanti saya menghubungi beliau. Tapi ada pendigitalisasian nggak Bu untuk jual beli ini? Ibu kan beli dari Shopee, terus kemudian apakah membuat toko online itu? Oh enggak, bukan Shopee tapi Taman Budaya shopping center. Nggih, Jadi saya enggak pakai begitu, cuma hanya mempublikasikan bahwasanya toko buku NS ada di Purwokerto, jual beli buku baru maupun lama. Paling hanya itu. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir Ibu, harapan Ibu terkait toko buku ini ke depannya seperti apa? Harapan saya orang-orang jangan melihat dari covernya saja, karena memang buku itu dilihat tidak hanya di lembaran pertama saja, tapi justru di lembaran tengah sama akhir itu yang paling inti. Dan harapan kedua saya, orang-orang semakin cinta untuk belajar membaca, apalagi sekarang tuh budayakan membaca, biar kita semakin melihat indah dunia. Terima kasih Bu, mungkin cuma itu. Di antara deretan rak yang dipenuhi buku-buku bekas, tersimpan berbagai kisah yang mempertemukan buku dengan para pembacanya. Setiap pengunjung datang dengan tujuan yang berbeda, mulai dari mencari referensi pendidikan, menambah koleksi pribadi, hingga sekedar menikmati suasana yang akrab dunia literasi. Meskipun perkembangan teknologi dan perubahan cara masyarakat mengakses informasi dan membaca bacaan, pengalaman menemukan buku secara langsung masih menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian pembaca. Salah satu pelanggan toko buku bekas ANS berikut pandangannya mengenai keberadaan toko buku bekas di tengah perkembangan era digital. Pertanyaan pertama, seberapa sering Mas beli buku di toko tersebut? Kalau saya biasanya di akhir pekan sih Kak, kayak Sabtu Minggu itu kan hari libur ya. Nah biasanya nyempetin buat beli buku gitu. Oke, kenapa perlu beli bukunya tuh di situ? Kenapa nggak di tempat yang lain? Oke, kalau saya kan lumayan suka baca buku. Nah kalau baca buku-buku yang baru kayak beli di Gramedia kayak gitu, itu kadang menurut saya masih kurang lengkap mungkin informasinya. Nah aku berusaha buat nyari buku-buku yang kalau di toko buku ANS itu kan buku-bukunya buku-buku lawas. Nah jadi saya bisa beli buku-buku lawas buat ya ngelengkapin informasi yang nggak ada yang di buku-buku baru gitu. Atau kayak gitu sih. Oke. Biasanya kalau yang nyari buku itu tuh buku-buku yang kayak gimana sih? Apa sejarah atau politik atau apa? Biasanya kadang sih novel yang kalau novel lawas kan gaya bahasanya rada beda gitu ya, itu juga menarik. Cuma aku lebih seringnya ke buku-buku sejarah terkait, biasanya tuh buku-buku yang nyeritain zaman-zaman Orde Baru gitu loh Kak. Itu kan kadang banyak yang disensor, terus di buku-buku baru zaman ini gitu ya, banyak yang disensor, terus banyak juga yang nggak lengkap informasinya. Nah kalau di buku-buku lawas tuh kadang terbuka informasinya banyak banget, bahkan kadang ada yang nggak banyak kita ketahui. Di buku-buku lawas itu ada semua informasinya gitu Kak. Oke, kalau pandangan Mas untuk apa ya, keberadaan toko buku bekas di tengah sekarang kan zaman digital, kemudian toko-toko baru tuh gimana? Kalau menurut aku itu bagus ya, di tengah persaingan toko buku yang udah maju, udah gede gitu, tapi masih ada gitu toko buku kecil yang nyediain buku lawas lagi dan masih bertahan. Kalau saya amati ya toko buku kayak gitu, kayaknya sebenarnya omsetnya nggak gede-gede amat gitu, cuma cukup aja gitu, tapi bagus sih, masih bisa bertahan dan bisa kita sebagai anak muda gitu yang pengen mengulik jauh lebih dalam
tulisan-tulisan karya sastra orang-orang Indonesia zaman dulu masih bisa ada akses ke situ gitu loh. Bayangin kalau buku lawas nggak ada kan, toko buku lawas nggak ada kan, kita suka bingung juga kan. Kalau faktor, ada nggak sih faktor kayak ini aku beli di sini karena murah gitu? Oh iya, itu ada juga. Soalnya kan kadang kan kita baca buku, kita juga pengen koleksi buku ya, kayak punya banyak buku kayak gitu. Nah, kalau beli di toko buku lawas itu harganya cenderung lebih murah. Kayak mungkin 150.000 kalau di toko buku gede baru zaman sekarang cuma dapat 1. Nah, kalau di situ bisa dapat 5, dapat 6 gitu. Jadi senang aja bisa koleksi buku banyak. Kalau menurut Mas, masih relevan gak sih keberadaan toko tersebut? Maksudnya di tengah teman-teman yang lain mungkin gue suka nih, tapi teman-teman lain kan belum tentu. Masih relevan? Kalau menurutku sih buku itu terus relevan di setiap zamannya ya kak. Mungkin bagiku, kalau bagi orang lain saya kurang tahu lah. Tapi bagiku karya tulis buku baik itu ilmiah ataupun fiksi, menurutku selalu relevan, selalu bisa kita ambil pelajaran dari buku itu buat masa-masa sekarang atau masa-masa yang mendatang. Jadi keberadaan toko buku lawas itu menurutku bisa memperkaya wawasan dan pengetahuan kita yang jarang kita dapat gitu di masa-masa sekarang. Kalau menurut pendapat Mas, ada nggak sih yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang bergulat di toko buku lawas untuk bisa memajukan usahanya? Oh, berarti ini dari sisi saran ke pelaku usaha di toko buku lawas itu ya. Kalau menurutku sih ya emang jujur aja susah ya bersaing sama toko buku yang gede, terus modalnya juga gede, terus marketingnya juga luas gitu lah. Kalau saran aku sih tetap bertahan, terus ngelakuin marketing dengan cara-cara yang sederhana sebenarnya, kayak mungkin lewat video TikTok atau ya kayak gitulah, cara-cara yang sederhana tapi impactnya bisa luas. Terus mungkin saran aja, jangan sekedar toko buku, mungkin bisa sekalian dibikin tempat ngopi gitu, ya kita kan sekalian ngopi, sekalian baca buku, terus pulangnya bawalah beli 1-2 gitu, barangkali bisa, walaupun sebenarnya kan nambah modal lagi ya kak. Iya. Oke, harapan Mas nih buat toko buku tersebut ke depannya gimana? Khususnya toko buku ANS. Kalau toko buku ANS, harapan aku tetap buka, jangan pernah tutup. Terus diusahain terus nambah stok buku-bukunya, entah apapun itu, buku fiksi, buku ilmiah, maupun buku-buku lawas, dan sukses selalu lah. Gitu kak. Setiap orang memiliki cara tersendiri dalam memperoleh, memilih, dan menikmati bahan bacaan di tengah kemajuan teknologi. Perbedaan pengalaman tersebut menghadirkan beragam pandangan mengenai keberadaan toko buku bekas di era digital. Untuk memperoleh sudut pandang yang lebih beragam, kami juga mewawancarai Sofiatus Syadiah yang membagikan pandangannya mengenai keberadaan toko buku bekas di era digital saat ini. Pertanyaan pertama, menurut Mbak, itu keberadaan toko bekas bagi mahasiswa dan masyarakat itu gimana? Toko buku bekas ya? Oke. Oke, bagi mahasiswa secara umum, mahasiswa itu kan memang butuh yang namanya penggalakan literasi begitu ya. Nah, akan tapi dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman seperti saat ini, memang yang namanya literasi itu bisa didapatkan lewat mana aja gitu ya. Bisa terutama karena kita sekarang udah pada megang gadget dan megang HP, laptop, tab dan sebagainya, biasanya buku-buku bacaan itu udah tersedia dalam bentuk e-book begitu. Akan tetapi ternyata makin kesini kita masih tidak bisa memungkiri bahwasanya buku-buku toko-toko buku itu tuh masih memiliki tempat tersendiri untuk para pembaca begitu ya. Terutama ketika toko-toko buku bekas begitu, itu memang menyediakan buku-buku yang memang
udah nggak ada lagi di pasaran. Jadi pertama, toko buku bekas ini tentunya dapat memberikan suasana untuk menggalakkan literasi. Jadi yang namanya suasana buku begitu ya, itu mesti sesuatu yang sangat dicari oleh para pembaca begitu. Kemudian yang kedua, kita kalau misalkan mau cari buku-buku yang sifatnya lama atau sifatnya yang udah nggak ada dijual lagi di pasaran, itu biasanya di toko-toko buku bekas tuh ada gitu. Oke, kalau menurut Mbak masih penting gak sih keberadaan toko buku ini? Karena kan kita itu tadi udah kenal e-book, udah ada toko besar kayak Gramet gitu. Lah toko ini tuh kayak buat apa masih ada kayak gitu? Lagi-lagi untuk membangun suasana klasik ya. Jadi toko buku bekas ya isinya kan buku-buku bekas, buku-buku lama gitu yang sifatnya udah usang begitu ya. Jadi justru di sini kita toko buku bekas ini berfungsi sebagai tempat-tempat klasik yang kemudian menjadi daya tarik untuk orang-orang yang suka hal-hal yang sifatnya vintage gitu ya. Nah, bisa buat foto-foto dan sebagainya, tapi kan ya memang tujuan utamanya bukan buat itu. Tapi di sini kita bisa tahu kalau misalkan mau cari sesuatu yang sifatnya vintage, sifatnya klasik gitu ya, carinya ke toko buku bekas gitu. Jadi hal-hal yang nggak bisa disediakan sama modernitas zaman, ya kita bisa balik ke situ lagi. Oke, untuk ini ada nggak kayak saran-saran untuk keberadaan toko buku bekas ini bisa beradaptasi, maksudnya bisa adaptif dan bisa tetap eksis di zaman sekarang tuh harusnya gimana? Overall sebenarnya sama ya seperti strategi marketing pada umumnya, yaitu mungkin penggunaan sosial media digalakkan, kemudian tempatnya dibuat suasana yang cozy, yang nyaman gitu ya, dan menarik pelanggan untuk datang. Jadi memang secara objek, secara yang ditampilkan, yang ditawarkan adalah buku-buku bekas, tapi akan menjadi sesuatu nilai plus kalau misalkan tempatnya itu dibikin yang bersih, yang nyaman, yang rapi gitu. Jadi itu selain jadi spot beli buku, itu bisa jadi spot untuk membaca buku yang nyaman, sehingga orang-orang juga mau baca buku di sana, tempatnya nyaman, tenang gitu. Jadi orang-orang juga pada penyanyi sana sih gitu sih. Oke, kalau ini terakhir sebetulnya ya, kayak pesan untuk satu toko buku spesifik namanya Ans, dan itu emang udah lama menjadi incaran banyak mahasiswa yang vintage tadi. Pesan buku buat toko Ans supaya apa gitu? Mungkin sarannya ya pesan-pesan untuk Oke, toko buku ini. Oke, overall kalau misalkan kesan, ini adalah sesuatu yang bagus ya, karena memang di Purwokerto ini adalah ibaratnya kota pelajar di tengah-tengah Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan sebagainya. Jadi memang Purwokerto tuh cocok untuk tempat-tempat berkumpulnya orang-orang pelajar begitu. Nah, dengan keberadaan toko Hans ini bisa menjadi angin baru, angin segar, di mana biasanya kita kalau misalkan belajar ya paling sekedar di nongkrong di kafe atau sebagainya gitu ya. Kita jarang melakukan spot-spot untuk membaca buku gitu. Bahkan Gramedia di Purwokerto pun sifatnya masih kecil. Jadi kita untuk membangun suasana pelajar seperti ini, aku rasa toko Hansu memang cakep banget ya gitu ya. Nah, akan tetapi misalkan bisa menjadi nilai plus lagi ketika bisa memanfaatkan sosmednya, jadi membuat reels atau konten-konten yang sifatnya menarik anak muda begitu ya, dengan melihat tren-tren yang ada begitu. Terus juga tempatnya mungkin bisa lebih cozy lagi, bisa lebih comfy, dan menyediakan sifatnya yang penunjang gitu ya. Contohnya mungkin ada kafenya mungkin ya, yang yang memperbolehkan kita tuh baca buku sambil menikmati hidangan yang tersedia begitu. Akan tetapi memang ini mungkin akan menjadi pertimbangan tersendiri ya, karena kan kita menggunakan buku-buku bekas, yang buku-buku lama yang mungkin bisa jadi secara bahan kertas itu udah rapuh gitu ya. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan lain, tapi itu menarik sih kalau misalkan bisa direalisasikan. Mungkin anak-anak pelajar di Purwokerto seperti Unsud, UIN, UMP, Telkom dan sebagainya itu bisa menjadikan toko Hansi menjadi salah satu destinasi untuk belajar. Mungkin begitu. Baik, terima kasih. Pengalaman yang dibagikan oleh para pembaca memperlihatkan bahwa buku fisik tetap memiliki daya tarik
dan di tengah kemudahan akses informasi digital. Namun, perjalanan sebuah buku tidak berhenti pada proses membaca. Di balik setiap karya terdapat sosok penulis yang menuangkan gagasan, pengalaman, dan nilai-nilai yang kemudian diterima oleh pembacanya untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai perkembangan dunia literasi. Kami mewawancarai Ahmad Tohari, seorang sastrawan Indonesia yang telah melahirkan berbagai karya penting bagi dunia sastra Indonesia. Pertanyaan pertamanya, bagaimana pandangan Bapak terhadap keberadaan toko buku bekas di era digital sekarang, Pak? Ya, menurut saya keberadaan toko buku bekas pada zaman digitalisasi itu akan menghadapi tantangan yang berat, karena minat baca buku sekarang sudah menurun. Dengan adanya digitalisasi ini, masyarakat terutama para pemuda itu lebih suka membaca teks di HP daripada di buku. Ini keadaan yang tidak baik sebetulnya, merugikan, karena HP itu tidak bisa sepenuhnya menggantikan fungsi buku. Di sisi lain, terjadi pendangkalan literasi, karena bagaimanapun teks-teks yang ada di HP itu tidak panjang lebar seperti di buku. Belum lagi bicara bahaya radiasi, terlalu lama di HP itu tidak baik. Jadi adanya toko buku bekas perlu dibantu, perlu didukung. Apalagi kalau memang sediaannya itu lengkap. Ada sejak zaman Bung Karno, zaman Belanda, zaman Orde Baru, koleksinya ada di situ. Itu akan sangat membantu para peneliti. Banyak peneliti membutuhkan referensi dari buku-buku yang terbit puluhan tahun yang lalu, seperti itu. Kalau menurut Bapak, bagaimana pengaruh toko buku bekas atau lawas ini bisa pada akhirnya menyebarluaskan karya-karyanya Bapak? Karena kami kan sudah melihat toko seperti Gramedia, toko-toko besar itu. Dan apakah masih ada manfaat yang ditimbulkan dari toko-toko yang bahkan nggak banyak orang tahu seperti itu? Ya, ini yang perlu didukung, perlu disebarluaskan melalui medsos ini, bahwa di Purwokerto di depan GRI ada kios kecil yang menjual buku-buku lawas, dan banyak di antara buku-buku lawas itu sebetulnya sangat penting untuk dibaca, seperti itu. Ya, misalnya generasi sekarang ini kan kurang mengenal Bung Karno, padahal dia itu proklamator. Karena kurangnya membaca buku, pengetahuan umum pada anak-anak sekarang itu sebetulnya kurang luas. Kita beritahukan kepada masyarakat bahwa di Purwokerto ada kios buku bekas yang perlu dikunjungi dan koleksinya perlu dibeli. Gitu. Tapi kita juga menemukan bahwa kalau menurut pemilik toko bukunya, bahwa perkembangan teknologi justru juga membantu, karena kita pasti memfilkan gitu toko buku tersebut. Nah, berarti peran teknologi dan peran toko tersebut juga sebetulnya saling berkaitan gitu. Iya. Iya. Apakah dari Bapak ada pesan untuk seperti apa sih batasan supaya kita ini tetap baca buku, tapi juga sebenarnya kita FOMO untuk memfilkan? Ya, saya penulis yang dulunya sangat gemar membaca. Sebelum jadi penulis, saya lebih dulu belasan tahun menjadi pembaca, dan baru kemudian ikut terinspirasi untuk ikut menulis. Dan ini bisa diharapkan kepada generasi muda untuk terinspirasi oleh karya-karya besar yang sudah terbit. Saya ini sebelum menjadi penulis sudah membaca seluruh karya klasik Indonesia,
karya Buya Hamka, karya lupa Pramudia mungkin sudah. jadi ya Gramedia, karya-karya lama sudah saya baca. Dari pembacaan terhadap karya-karya klasik itu, saya kemudian terinspirasi untuk mengikuti mereka menjadi penulis. Pada mulanya saya mengkhususkan membuat cerita pendek. Jadi karya sastra saya yang terbit di media massa pertama kali adalah sebuah cerita pendek. Ada mungkin beberapa puluh cerita pendek yang saya tulis sebelum saya kemudian menulis novel. Seperti itu. Nah, juga ingin saya katakan kepengarangan itu sebuah proses. Jadi tidak orang tiba-tiba jadi karya sastrawan, itu tidak begitu. Melalui proses di mana awalnya sebuah proses itu adalah membaca, kemudian mulai menulis, dan kemudian menambah pengetahuan dengan karya-karya besar yang sudah terbit. Karya-karya besar Indonesia itu ya di bawah lindungan Ka'bah. Ada layar terkembang, ngerti layar terkembang karangan siapa? Oh, saya tahunya yang Habibur Rahman El-Shirazi. Oh ya, yang kemarin itu, itu pop banget itu, pop kerudung itu namanya. Ada yang betul-betul sastra, misalnya Oktar Lubis, karyanya berjudul Harimau Harimau. Terus ya Eta Tengkeng itu orang Manado, judulnya karyanya Pahlawan Minahasa. Karya-karya seperti itu klasik banget dan akan memperkaya pengetahuan kita tentang sastra dan budaya di seluruh Indonesia. Ada lagi Setahun di Bedahulu, karangan orang Bali, itu juga akan memperkaya kita tentang Bali, seperti itu. Tapi keberadaan penulis-penulis baru, misal kalau sekarang kan yang terkenal itu J.S. Hayran seperti itu Pak. Apakah itu tidak merasa itu saingan-saingan saya untuk menyebarkan karya-karya yang zaman dahulu itu Pak? Ya, ini kan sastra ada yang pop, kayak nyanyian itu ada yang serius. Kalau karya sastra pop itu ya karya sastra untuk hiburan dan untuk dilupakan. Habis dibaca, dilupakan. Beda dengan membaca misalnya sambil yang luar negeri, Dataran Tortilla Fred, karangan John Steinbeck, dia pemenang Nobel. Itu kalau membaca itu kita kesannya sangat dalam. Atau Pramudia Anantatur, itu saya kira sastrawan besar Indonesia yang patut ditonjolkan. Karyanya tipis bukunya, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, sangat mengesankan. Yang saya harap anak-anak muda itu membaca yang seperti itu supaya pikirannya berkembang, bukan cuman yang pop-pop itu loh. Yang pop ya penting, tapi jangan melulu yang pop, harus yang serius dibaca juga. Di balik rak-rak sederhana dan buku-buku yang telah berpindah tangan, tersimpan perjalanan panjang yang pengetahuan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan teknologi mungkin mengubah cara manusia membaca, tetapi tidak menghilangkan nilai yang terkandung dalam sebuah buku. Toko buku bekas ANS menjadi salah satu bukti bahwa literasi dapat terus bertumbuh dalam berbagai bentuk, menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan melalui halaman-halaman yang terus menemukan pembacanya. Demikian film dokumenter yang telah kami sajikan mengenai eksistensi toko buku bekas ANS di era digital. Semoga dokumenter ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya menjaga budaya literasi di tengah perkembangan zaman. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.